Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba mimma siwahuma, ayyuhibbal mar'a kama yuhibbu li nafsi, wa ayyakrihal kufra kama kariha alaihi ayyurmiya ilan nar. Sadaqallahul azim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah taruh insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terpenting di atas yang terpenting adalah perkara iman. Iman ini jauh lebih penting daripada makan. Iman ini jauh lebih penting daripada tempat tinggal. Iman ini jauh lebih penting daripada kendaraan, lebih penting daripada segala-galanya. Nilai seseorang di hadapan Allah itu bergantung kepada iman yang ada di dalam hatinya. Sehingga rahmatullah sanatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Nabi katakan, aktiru min qauli la ilaha illallah. Lalu apakah iman itu? Iman ini hadirin adalah perkara yang sangat berat. Ada kalimat iman, ada hakikat iman, ada ilmu iman. Kalimat iman inilah hadirinnya menjadi dasar bagi kita. Kalimat yang berat diucapkan oleh orang-orang Arab, kalimat yang berat diucapkan oleh Abu Thalib, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkannya. Kalimat yang tidak akan pernah berkumpul di dalam satu hati seorang. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkannya? Karena dia harus meninggalkan keyakinan-keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat iman. Apa maksudnya? Apa maknanya? Tidak ada ilah, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Maksudnya, kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan di dalam hati kita selain daripada Allah. Makanya kalimat pertama adalah la nafi. Maksudnya apa? Kita menafikan keyakinan di dalam hati kita selain daripada Allah.
Makanya alim ulama kita katakan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat nafi itsbat. Apa itu nafi itsbat? Menafikan makhluk dan menisbatkan diri hanya kepada Allah. La ilaha, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang kuasa illallah, kecuali Allah. Kita keluarkan keyakinan-keyakinan di dalam hati kita. Makanya hari rahmat Allah SWT kita berusaha memperbaiki keyakinan kita. Dari yakin kepada makhluk menjadi hanya yakin kepada Allah. Dari yakin kepada benda menjadi yakin kepada amal-amal agama. Dari yakin kepada dunia menjadi yakin hanya kepada kampung-kampung akhirat. Hari ini iman kita hadirin hampir bergeser. Kalau dulu Maryam imannya bagus, keyakinannya sempurna kepada Allah, cukup di dalam kamar saja berzikir, beribadah kepada Allah, Allah turunkan makanan dan minuman dari langit. Allah turunkan buah-buahan dari langit. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, didapati di dalamnya buah-buahan makanan. Anehnya di saat musim dingin yang datang adalah buah-buahan di musim panas. Ketika di musim panas, buah-buahan yang datang adalah musim dingin. Zakaria heran, anna laki hadha, datang dari mana ini Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua ini datang dari Allah. Tapi ketika imannya diuji oleh Allah, diberikan kabar berita bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, mulai bertanya, ragu sedikit saja, bagaimana saya bisa mengandung? Jangankan disentuh oleh laki-laki, dilihat saja sama laki-laki tidak pernah. Sedikit bergeser imannya, makanan buah-buahan dari langit stop. Maryam nanti bisa mendapatkan buah kurma ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian memukul-mukul daripada batang kurma. Kalau Maryam saja sedikit bergeser imannya, stop makanan dari langit, lalu bagaimana dengan kita? Jiwan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita keluarkan keyakinan-keyakinan dari dalam hati kita kepada makhluk dan menisbatkan diri hanya kepada Allah, bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rezeki. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai 2 kehidupan, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, menguasai kita. Kalau keyakinan-keyakinan seperti ini hadirin kita hadirkan setiap saat, maka akan hadir perasaan bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita merasa takut, merasa malu kalau tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mempertahankan keyakinan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala janji dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ya, berikan seperti yang saya baca tadi, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan iman seperti itu sampai akhir ayatnya, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan kepadanya malaikat. Bahkan sampai di akhir hayatnya, malaikat itu akan memberikan berita gembira, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan ragu-ragu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan Allah akan menggembirakan kita dengan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan. Sebesar apa nilai iman itu?
iman yang paling kecil, sekecil zarrah, Allah akan membalasnya dengan surga yang luasnya 10 kali lebih besar daripada dunia ini. Saya ulang, iman yang paling kecil walaupun sekecil zarrah tapi sempurna, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali lebih besar daripada dunia ini. Ini sekecil zarrah. Bagaimana kalau seperti kelereng? Bagaimana kalau seperti bola? Pensyaratannya adalah sempurna. Iman yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang sempurna. Ada orang bertanya, bagaimana daripada nilai iman itu? Iman itu adalah seperti air. Setetes disebut juga air, satu gelas disebut juga air, satu ember disebut juga air, satu kolam disebut juga air, satu lautan disebut juga air. Iman itu seperti itu. Air setetes mungkin tidak akan berikan manfaat bagi kita, mungkin hanya akan menguap saja lalu menghilang. Segelas mungkin bisa menghilangkan dahaga kita. Satu ember mungkin kita bisa menggunakan untuk membersihkan. Satu kolam bisa kita gunakan untuk mandi. Lebih banyak air, lebih banyak lagi manfaat yang bisa dibuat daripada air itu. Sama dengan iman. Iman ini adalah penggerak untuk kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ada juga ulama katakan, iman itu seperti uang. Banyak uang, banyak yang bisa dibeli. Sedikit uang, sedikit yang bisa dibeli. Tidak ada uang, tidak bisa beli apa-apa. Sama dengan iman. Kalau iman kita kuat, maka banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa kerjakan. Selemah kita punya iman, maka kita lemah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk datang? Kita datang ke tempat ini bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena kita sehat, bukan karena dekat rumah kita dari masjid ini, tapi ini adalah karena dorongan iman. Membaca Al-Quran ini dorongan iman hati. Maka ini pentingnya iman. Ketika orang memiliki iman, maka insya Allah akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka suasana dan keadaan itu akan menjadi baik. Kalau suasana dan keadaan sudah menjadi baik, hadirin, maka insya Allah ini akan nampak daripada suasana-suasana iman seperti di zaman daripada para sahabat najma'in. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, iman yang paling kecil adalah iman yang mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita mentaati perintah Allah. Iman yang paling besar adalah iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Ada bahaya, tidak ada bahaya, tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan kaya dan miskin, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, orang pentingnya daripada iman ini adalah jauh lebih penting kita perhatikan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada iman sunnah. Tidak ada iman sunnah. Kalau salat didapati kekurangan di dalam ibadah salat kita, maka akan diperiksa salat sunnah kita. Ada kekurangan dalam puasa wajib kita, diperiksa puasa sunnah kita. Begitu juga dengan zakat dan sedekah kita. Tapi tidak ada yang namanya iman sunnah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika iman kita cacat, maka dikatakan tidak ada toleransi dalam perkara-perkara iman ini. Maka hendaknya kita senantiasa usaha atas iman.
Kita usahakan atas iman. Iman itu penting, tapi usaha atas iman itu jauh lebih penting. Sama dengan beras. Beras itu penting, tetapi usaha atas beras itu jauh lebih penting. Ketika iman kita baik hadirin, maka insya Allah akan membentuk daripada pribadi-pribadi yang takwa, senantiasa merasa dilihat, diawasi, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun serba singkat dan terbatas, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada kesan di dalam hati kita, dan kita niat amal dan juga sampaikan pada saudara kita insyaallah. Subhanallah subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.